Pemirsa di Jakarta, jumpa lagi dengan saya dalam ngobrol berita yang lagi viral. Kali ini saya bersama dengan Bung Antonius Koki Andrianto. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dan beliau juga selaku Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia DPC Kota Yogyakarta dan Ketua Keluarga Besar Marhainis DPC Kota Yogyakarta. Apa kabar, Bung? Sehat nih. Seperti kita ketahui, Bung, bahwa kemarin Gubernur DIY sudah resmi menyatakan bahwa status DIY adalah tanggap darurat diperpanjang sampai 1 bulan ke depan. Sebenarnya itu sudah tepat atau seperti apa menurut Bung Koki? Ya, sebelum saya menjawab pada pointernya, saya akan menyampaikan lebih dahulu COVID-19 ini sebuah kontradiksi sebenarnya sebagai manusia yang mempunyai jiwa sosial, merubah yang namanya pola hubungan manusia yang tadinya sosial menjadi sebuah manusia yang harus asosial, ya, atau yang dikenal lagi dengan social distancing itu. Nah, maka COVID-19 ini harus didekati dengan dua approach, yaitu yang pertama adalah approach kesehatan, yang kedua adalah namanya approach ekonomi. Nah, ketika kita menggunakan approach kesehatan, maka yang namanya COVID-19 ini kan menyebarnya melalui proses pergerakan manusia, kan begitu. Nah, lalu ketika proses pergerakan manusia ini dihambat, maka ini sangat mempengaruhi proses ekonomi yang ini menjadi sebuah fondasi utama di dalam kita bicaranya hidup dan kehidupan. Nah, hidup itu ada persoalan yang namanya perut. Proses kehidupan itu adalah yang namanya proses persoalan dari rasa dan dari persoalan kita sama persoalan yang namanya harsa. Nah, maka saya sangat mengharapkan sebenarnya harus diambil sebuah kebijakan yang itu bisa mendamaikan antara ini approach kesehatan sama yang namanya approach ekonomi. Nah, prosesnya itu apakah di dalam status tanggap darurat atau di dalam statusnya PSBB atau di dalam yang namanya sekarang dengan istilah kehidupan new normal. Nah, hal ini yang harus benar-benar dikaji. Terkait aja approach dari ekonomi atau kesehatan dalam SK tanggap darurat ini sudah mengakomodir itu kira-kira belum? Saya lihat itu masih normatif lah. Itu menurut saya itu literasinya yang mungkin kurang. Republik Indonesia ini bisa belajar dari kasus-kasus yang lain. Misalnya kasusnya Tuhan seperti apa, kasusnya Italia seperti apa, atau kasusnya di negara-negara Asia Tenggara. Sehingga yang namanya problem dari COVID-19 ini bisa sama-sama melihat, mempelajari, menganalisis, menyimpulkan, dan bisa diambil sebuah kebijakan. Ketika ada pemerintah mewacanakan Jakarta atau DIY ini menjadi salah satu role model atau percontohan untuk jadi new normal, harusnya kan siap.
tapi ternyata tidak siap. Nah ini Mas Foki memandangnya seperti apa ya? Nah, kalau saya itu sangat menilai yang namanya new normal itu sudah sangat siap, dan mengapa kok masih tanggap darurat. Nah, mungkin ini salah satunya adalah bahwa agenda DIY ini masih membutuhkan sebuah dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran, tetapi yang menjadi sebuah basisnya adalah masuk di dalam anggaran tidak terduga, yang implementasinya itu adalah positif. Nah, lalu di dalam buku pada sempat nanti ini saya membaca, yaitu bahwa dana keistimewaan itu bisa digunakan untuk COVID-19, dan dari hasil literasi saya itu dasar hukumnya juga sudah kuat. Yang satu adalah PMK, lalu yang kedua itu adalah yang namanya peraturan menteri perekonomian. Nah, yang menjadi sekarang sebuah persoalan adalah satu, apakah dana itu uangnya betul-betul ada real? Soalnya apa? Sumbernya kan dari APBN. Maka yang menjadi sebuah pertanyaan lanjutan, apakah sudah ditransfer? Lalu yang kedua, kalau memang benar-benar sudah ada, segera dieksekusi kebijakan. Nah, ketika ngomong dasar hukumnya sudah bingung, ketika ngomong data juga sudah bingung. Nah, harusnya kan segera dieksekusi. Gitu loh. Masuknya dari mana? Sesuai dengan undang-undang keistimewaan, maka ini kan bisa pakai melalui jalur budaya, Mas. Ya, yang namanya pusat dari sebuah kebudayaan itu kan adalah peradaban manusia. Yang namanya COVID-19 ini mengancam sebuah peradaban dari manusia. Maka seharusnya ini sudah membuat redesign atau rencana yang itu benar-benar konkret di dalam mempercepat laju perekonomian warga ketika nantinya juga itu benar-benar menerapkan yang namanya kehidupan new normal. Dalam kondisi tanggap darurat tahap kedua ini yang perlu dilengkapi itu pendekatan yang mana? Saya ini bahwa sebulan ke depan ini Pemda itu mulai membuka grand desainnya. Itu adalah bagaimana menentukan perekonomian masyarakat. Ya, maka langkah yang sangat awal adalah bangun sebuah psikologi masyarakat untuk melihat sebuah realita bahwa makhluk yang bernama COVID ini tidak akan mungkin hilang selama yang namanya antivirusnya belum ditemukan. Maka konkret itu bahwa yang namanya COVID-19 itu tidak bisa diselesaikan dengan menutup jalan. Maka untuk membangun sebuah psikologi itu bahwa mohon jalan-jalan yang tadinya ditutup, entah itu jalan desa, entah itu jalan kampung, itu dibuka. Tetapi dengan mulai mencoba menerapkan hidup new normal di tingkatan kampung atau di tingkatan dusun. Nah, di dalam jangka waktu
untuk bulan ini harus dilakukan. Nah, jadi melakukan ekonomi terus, tetapi dengan melakukan dari sisi psikologi masyarakat. Ketika itu bisa dilakukan sama-sama, maka di dalam menuju resminya normal yang nantinya itu menurut rencana itu akan dilakukan di bulan Juni, itu semua lapisan masyarakat sudah siap. Nah, menurut normal itu dengan sebuah kesadaran bahwa COVID-19 tidak akan hilang, maka yang namanya normal kita hidup dengan protokol. Jangan-jangan yang disebut new normal itu malah sudah dilakukan oleh kalangan tertentu. Nah, Mas Muki sebagai tentunya salah satu pemangku kebijakan legislatif di Kota Jakarta, ada nggak kira-kira gambaran konsep nanti untuk akselerasi di tingkat Kota Jakarta? Seperti apa itu? Ketika kita bicara gagasan, ketika kita akan bicara di dalam tahap implementasi, ya maka kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi suasana kepentingan rakyat di Kota Jakarta. Menurut saya, nuansanya itu adalah rakyat Kota Jakarta ini segera bisa bergerak secara produktif. Maka langkah awal yang harus dilakukan dan ini harus disosialisasikan, yaitu bahwa kehidupan normal itu seperti apa. Pemerintah kota bisa membuat selebaran dengan basisnya adalah rumah. Maksudnya Iya, gitu. Sehingga yang namanya frekuensinya dari masyarakat atau sebuah persepsinya tentang kehidupan normal itu bisa sama. Walaupun ketika yang namanya tafsirnya sama, dikatakan perilaku itu berbeda. Dan menurut saya itu sangat-sangat wajar. Maka harus ada yang namanya penegakan disiplin. Kan ada wacana juga ya, kalau di tingkat provinsi dalam mewacanakan ketika partisipasi dari sebagian masyarakat kita itu kalau sudah bersanksi, apakah ada penegakan disiplin mungkin perlu menurut saya itu sanksinya bukan sanksi pidana, tetapi sanksinya adalah sanksi sosial, melakukan sebuah kerja sosial. Hanya disuruh nyapu sepanjang kali turun misalnya, disesuaikan dengan lokasinya. Nah, ketika apa yang ada di kepala kita semua sama, tentang narasi kehidupan normal itu, maka segera diatur dari sisi yang perekonomiannya, dari sisi yang namanya pendidikannya. Menurut saya itu kan sekarang kan sudah ada tradisi. Juni besok itu sudah dilakukan tahapan penerimaan anak didik baru. Nah, di tahun ajaran 2020-2021. Nah, kontradisinya di mana? Yaitu bahwa sekolah masih menerima siswa seperti waktu normal. Misalnya satu kelas itu 35 siswa. Nah, di masa normal juga masih sama 35. Sementara ruangannya tidak luas. Gitu. Nah, apakah nantinya akan dimodasi? Ya, jadi itu sekolah satu sekolah
pasif. Juga saya nggak tahu juga ya. Itu. Nah, hal-hal ini yang harus juga dibahas. Nah, jangan sampai ketika kita sudah secara teori nantinya itu menerapkan yang namanya kehidupan new normal, nah tetapi realitanya masih normal-normal saja. Jadi untuk kota Yogyakarta akan berlama-lama apa yang dari suatu untuk mungkin paling Nah, sesuai dengan rapatnya Badan Musyawarah Kemarin, maka dalam 2 minggu ini seluruh komisi yang ada dari komisi A, B, C, sama D ini akan mengundang mitra masing-masing untuk menyamakan sebuah hasil tentang daya dukung dari program-program pemerintah kota di dalam kita menyambut kehidupan dan menyamakan new normal. Nah, tetapi sebelumnya itu harus juga ada kesepahaman yang sama lebih dahulu antara eksekutif dan legislatif tentang apa sih itu yang dinamakan kehidupan new normal. Kalau sedikit flashback pada tahapan pertama, tanggap darurat pertama antara eksekutif dan legislatif apakah juga bisa satu jalan atau ada mungkin quote-nya sedikit koreksi? Kalau di tahap pertama ini saya sangat keras mengkritik itu adalah persoalan eksekusinya ya Pak. Nah, selalu menunggu yang katanya aturan dari pemerintah pusat sampai persoalan BPS atau bantuan sosial pun harus menunggu dan sebagainya. Nah, ketika ini sudah dalam statusnya yang akan darurat, maka kan harusnya kan kita bisa segera mengeksekusi kebijakan, tidak harus menunggu apa yang menjadi sebuah kebijakan pusat. Nah, salah satunya pikir yang sampai saat ini itu tidak pernah dipikirkan, apalagi dieksekusi. Lanjut, Apa itu? bagaimana nasib anak-anak kos dan juga warga negara Indonesia kos di kota Jakarta tidak bisa pulang, tidak dapat kiriman duit. Lalu di sisi lain, yang pemerintah kota Jakarta ini kan punya 60 ton beras, jadi itu bisa dikeluarkan ketika tanggap darurat. Maka saya itu aku ngomong ini, bahwa itu dikeluarkan untuk anak-anak kok. Walaupun mereka bukan warga ber-KTP dan ber-1 juga, tapi mereka kan warga negara Indonesia. Yang sekarang itu lokasi tinggalnya dia di kota Jakarta, maka menjadi sebuah kewajiban pemerintah kota juga untuk bisa melindungi mereka, mengantisipasi tindakan-tindakan tidak menginginkan kriminalitas, terutama kalau orang lapar kan bisa berbuat sakit. Iya, itu juga akan memperburuk kondisi. Iya, kan itu. Berbicara pendekatan ekonomi, kemarin saya banyak baca buku juga Mas Luki menginisiasi gerakan tanam ekonomi. Kendati Mas Luki ini selaku anggota DPR, tapi itu bukan program DPR. Nah, selain tadi ada standarisasi di normal, ada program-program yang seperti yang Mas Luki sudah lakukan secara organisasi atau individu itu bisa diterapkan dalam kebijakan. Ketika saya ini melakukan studi langsung di rakyat, maka program ketahanan pangan ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kota Jakarta ini kan sudah punya program kebun sayur
kampung sayur, lalu sorong sayur. Maka di dalam rentang sebulan ini saya sangat mengharap Dinas Pertanian Kota Jogja ini bisa mempercepat gerakan ini. Ketika kita ngomong persoalan anggaran sangat mudah, itu kan bisa mengakses dana itu. Makanya saya ini sangat mendorong supaya dana ini bisa digunakan untuk yang namanya COVID-19. Nah, problem di kota itu saya yakin ada ketahanan pangan. Lain kalau kita ngomong di Sleman, lain kalau kita ngomong di Bantul, lain kalau kita ngomong di Kulon Progo, lain kalau kita ngomong di wilayah Gunung Kidul. Ketika masing-masing rumah tangga ini bisa dibantu oleh yang namanya pemerintah Kota Jakarta, maka itu menjadi sebuah harapan untuk persoalan perut selesai dulu. Oke, terima kasih Mas Bobi. Sebenarnya saya biasa panggil Bung, tapi karena ini suasana Jogja jadi Mas terus. Sangat menarik bahwa memang problematika menuju new normal itu sangat kompleks. Dan dari Bung ini dan tentunya kawan-kawan beliau ada harapan besar mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi. Jakarta News mengatakan untuk dunia. Terima kasih.